Abominable. Abominable adalah sebuah film petualangan yang disutradarai oleh Gene Carlton. Film ini menceritakan tentang seorang gadis yang bernama Yi. Bertemu dengan Yeti muda di atas atap rumahnya di Shanghai. Namun sebelum itu saya bakal jelasin pemain-pemain yang terlibat pada film Abominable ini. Yang pertama, Yi, seorang remaja yang senang bermain biola. Yang kedua, Peng, seorang anak laki-laki yang suka bermain basket. Yang ketiga, Jin, teman Yi sepupu Peng. Keempat, Mr. Brownies, pria kaya yang ingin menangkap Yeti. Yang kelima, Dr. Zahra, aslinya pemburu, tapi sekarang dia nyamar menjadi ahli zoologi. Yang keenam, Nai, nenek Yi. Yang ketujuh, Ibu Yi. Oke, sekarang kita memasuki area intro dulu. Intro. Cerita ini diawali dengan Yeti muda yang melarikan diri dari kompleks Shanghai, milik Mr. Brownies. Mr. Brownies yang bermaksud ingin membuktikan bahwa keberadaan Yeti itu ada dan nyata. Merasa bahwa dirinya sangat dikekang di dalam sana, akhirnya Yeti muda melarikan diri hingga lolos. Yeti yang sampai ke jalan raya tidak tahu bagaimana caranya menyeberang yang baik. Akhirnya ia tertabrak oleh mobil hingga menyebabkan luka pada tangannya. Melanjutkan perjalanan hingga ia sampai di atas atap rumah milik Yi. Sementara itu, Yi seorang anak remaja yang tinggal bersama ibunya dan Nai, menjalani kehidupan yang sibuk dan enggan menghabiskan waktu bersama keluarganya, melakukan pekerjaan dari biasa hingga yang luar biasa. Bertemu dengan Jin, seorang buaya kelas kakap yang sangat populer dan lumayan keren sih. Setelah sibuk dari kerjaannya, Yi melanjutkan perjalanan pulang ke rumah. Di tengah perjalanan pulang, Yi bertemu dengan Peng yang rajin mengajak Yi untuk bermain basket, dan juga Jin yang hendak ingin pergi berkencan. Memasuki rumah, hingga Yi bertemu dengan ibunya. Ibunya yang mencoba mengajak Yi makan malam bersama, namun Yi menolaknya. Hingga malam pun tiba. Yi yang berpura-pura tidur, kemudian terbangun dan pergi ke base camp-nya. Terjawab sudah, Yi bekerja karena ia ingin melakukan sebuah trip keliling dunia memenuhi keinginan almarhumah ayahnya. Melanjutkan kegiatan bermain biola, namun tiba-tiba pada saat ia ingin mengambil biolanya, tak sengaja Yi menemukan sebuah tangan hewan raksasa. Terkejut hingga mencoba lebih hati-hati lagi dalam mengambil biolanya. Namun ternyata Yeti terbangun dan mengamuk. Namun amukannya terhalang akibat ia melihat helikopter kompleks Shanghai. Merasa sangat ketakutan, akhirnya Yi menolong menutupi Yeti dengan seng dan berbagai kain-kain. Paginya, Yi tersadar dan mencoba mendekati diri terhadap Yeti, hingga ia melihat ada sebuah luka pada tangan Yeti. Mau mengobati, Yi pun berlari hingga sampai ke apotik, lalu pulang dan mengambil beberapa makanan Baozi buatan Nai. Sesampainya di base camp, Yi memberikan makanan itu ke Yeti dan Yeti mengambil secara paksa. Lalu kemudian berusaha mendekati Yeti dan mengobati luka Yeti hingga Yeti kembali terlelap. Agar Yeti tidak diketahui lagi, Yi memindahkan seluruh barang-barangnya ke tempat Yeti yang tertidur, mencoba mendekati Yeti, hingga akhirnya Yi berteman dengan Yeti, dan Yi juga mengetahui bahwa Yeti tinggal di Gunung Everest. Ternyata Yeti hewan langka ya sob. Wadaw. Next, Yeti yang mencoba untuk memahami keinginan Yi, kemudian bersenda gurau sendiri, hingga Yeti
Dari bawah rumah, Peng yang merasa bahwa ada seseorang pencuri AC mencoba mencari tahu siapa pencurinya. Itu juga disuruh oleh Nai Nai. Yi yang sudah sampai di atas berusaha berebutan AC bersamaan dengan Yi. Tak lama dari kejadian itu, datanglah Peng bersamaan dengan Jin. Jin yang ketakutan kemudian menelpon pihak kepolisian dan ternyata teleponan itu tersambung ke pemindai orang yang ingin menangkap Yeti. Akhirnya, kepolisian itu sampai ke base camp Yi bersamaan dengan helikopter dan banyak mobil di bawahnya yang menanti. Yeti yang ketakutan kemudian kabur dan tak lupa juga Yeti membawa Yi pergi dan diikuti oleh Peng dan Jin dengan cara meminjam motor ciwi-ciwi yang akan di-ghosting oleh Jin. Berlari hingga mereka sampai di Oriental Pearl Tower, hingga Yeti ditangkap. Oh, tentu tidak. Mari kita lihat ini. Time for the light show! Berhasil melarikan diri dari para pembuat dosa, Yi pun mengarahkan Yeti agar sesegera mungkin untuk naik ke atas kapal dan juga mengarahkan Yeti agar bersembunyi. Merasa ragu dengan tindakan Yeti, akhirnya Yi memutuskan untuk pergi bersama Yeti dan diikuti oleh Peng dan Jin yang telah sampai di pelabuhan dan kemudian melompat ke atas kapal. Di atas kapal, Yi berusaha menjelaskan jalan menuju Everest ke Yeti. Yeti yang tidak paham dan kemudian memutuskan untuk bermain saja dengan Peng dan juga meminum banyak sekali soda hingga ia bersendawa. Mereka pun sampai di pelabuhan Cina Selatan. Kemudian Yi, Peng, Jin, dan Everest, namanya yang sudah diganti ya sob, melanjutkan perjalanan menggunakan truk. Selama berada di dalam truk, tepatnya di dalam peti cola, akibat kebanyakan minum soda, Peng memohon agar ia ingin buang air dan diikuti oleh Everest yang hendak buang air juga. Akibat banyaknya kegaduhan, peti pun jatuh dari truk dan berakhir di sebuah hutan. Di dalam hutan, Everest menunjukkan anugerahnya yang memukau dengan merangsang pertumbuhan tanam blueberry. Bahagia karena mendapatkan blueberry, pertumbuhan tanaman blueberry pun terus tumbuh hingga menyerang mereka. Oh, I'm hit! Tell Nine Nice Port. Lelah berlari dari serangan blueberry, mereka pun berhenti dan beristirahat dikarenakan hari akan gelap. Sementara itu, Mr. Brownies berserta dengan anak buahnya melanjutkan pemburuan Everest dengan cara mengikuti jejak Everest dan teman-temannya. Yi dan kawan-kawan yang telah sampai di Pegunungan Kuning terus melanjutkan perjalanan hingga mereka ditangkap oleh sebuah drone pemburu Mr. Brownies. Ketakutan. Akhirnya Everest mengeluarkan satu lagi anugerahnya. Kemudian mereka kabur menggunakan tanaman besar yang sudah menjadi besar akibat kekuatan Everest tadi. Yi, Everest, Peng berhasil kabur menggunakan tanaman itu. Namun Jin tertinggal akibat ia tidak melompat dan harus rela ditangkap oleh anak buah Mr. Brownies. Scene selanjutnya, Jin yang berhasil ditangkap oleh anak buah Mr. Brownies kemudian memberitahu kemana perjalanan Everest dan kawan-kawan selanjutnya. Merasa tidak nyaman berada di penginapan Mr. Brownies, Jin pun keluar dari kamarnya dan juga mengetahui niat licik dari Dr. Zahra. Mempunyai rencana ingin memburu dan membunuh Yeti untuk penelitian medis. Selain itu, ia juga mengetahui bahwa Tuan Brownies dingin hati dan ternyata juga baik kepada semua hewan termasuk serboa peliharaan Dr. Zahra. Akibatnya, Jin melarikan diri dari sana dan berniat ingin pergi ke desa Sungai Kuning, tempat yang telah mereka janjikan. Sementara itu, Yi, Everest, dan Peng sampai di Gurun Gobi.
di mana mereka bertemu dengan beberapa kura-kura, berbincang-bincang sedikit, lalu kemudian mereka melanjutkan perjalanan hingga mereka sampai di tepian Sungai Kuning. Dan ternyata anak buah Mr. Brunis telah berada juga di sana. Everest disekap hingga Peng turun tangan dengan cara melepaskan semua kerbau di sana dan membuat kekacauan. Akhirnya kekacauan pun datang. Everest melarikan diri. Dengan waktu yang tepat, Jin pun datang. Mereka melarikan diri, melintasi Sungai Kuning, dan disusul oleh Mr. Brunis dan Dr. Zahra. Namun pengusulan mereka terhenti. Akibat mereka tidak bisa melewati bidang taman bunga kuning yang semakin mekar akibat kekuatan magis Everest. Lanjut. Setelah banyak melewati perjalanan, bersantai-santai, hingga bermain, dan kejadian menyedihkan pun datang terhadap Yi. Mereka melanjutkan perjalanan hingga sampai di titik tempat Himalaya. Everest yang sangat senang karena ia hampir sampai di rumah, berlari melewati jembatan. Namun mereka semua terjebak di kedua sisi jembatan. Yi menyuruh agar Everest berlari menuju rumahnya, namun Everest malah berbalik arah ke arah atas jembatan, lalu mengeluarkan kekuatan magisnya. Seketika Mr. Brunis mengalami perubahan hati setelah melihat kekuatan magis Everest. Lalu tanpa berpikir lama, Mr. Brunis bilang kepada Dr. Zahra agar melepaskan Everest dan membiarkan ia tetap hidup dan menghentikan pemburuan itu. Namun, Dr. Zahra yang tidak terima akhirnya menyuntikkan Mr. Brunis dengan obat penenang sebelum ia memberikannya kepada Everest. Setelah obat penenang ditembakkan kepada Mr. Brunis, ia lanjut menembakkannya ke Everest yang menyebabkan Everest tak sadar diri. Memasukkan Everest ke dalam sel dan berniat ingin membunuh Everest, Yi mencoba melindungi Everest. Pertengkaran pun terjadi antara Dr. Zahra dan Yi. Kemudian Yi dilempar hingga ia jatuh ke bawah jembatan. Lalu dilanjutkan dengan Dr. Zahra dan rombongannya pun pergi. Disertakan dengan membawa Peng, Jin, dan Everest yang telah disekap. Yi ternyata tak jatuh ke bawah, tetapi ia berhasil berpegangan pada seutas tali, berusaha agar naik ke atas dan bisa menyelamatkan teman-temannya. Hingga ia berhasil naik ke atas jembatan. Yi pun memainkan biolanya yang sebelumnya biola itu telah diganti menggunakan bulu Everest. Memanggil kekuatan es untuk menghidupkan kembali Everest. Dan akhirnya Everest pun terbangun dan kemudian tak berputus asa, Dr. Zahra mencobakan lagi melumpuhkan Everest, tetapi akhirnya dialah yang terbunuh bersamaan dengan Gaon Leader dalam longsoran salju akibat ulahnya sendiri. Sebagai bentuk permintaan maaf, Mr. Brunis memberikan baju dingin milik anak buahnya ke Yi, Peng, dan Jin dan meminta menjaga kerahasiaan itu. Mereka pun pergi dari sana. Tak lama dari perjalanan mereka, akhirnya mereka pun sampai di rumah Everest. Dan kemudian Everest pun memanggil keluarganya. Dan datanglah keluarganya. Next, Everest pun bersatu dengan keluarganya. Sementara itu, di scene terakhir, Yi, Peng, dan Jin kembali ke Shanghai dengan bantuan Mr. Brunis. Dan setelah daripada itu, Yi pun mencoba berusaha untuk lebih menghabiskan waktu bersamaan dengan ibunya, neneknya, Peng, dan Jin. Dan ceritanya pun selesai.
Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih dan salam sukses.